Shalom anak-anak, gimana kabarnya? Semuanya pasti dalam keadaan sehat ya. Semoga kita terus diberikan kesehatan oleh Tuhan ya. Amin. Nah, materi kita hari ini kita akan membahas materi kita judulnya adalah peluang. Peluang ya. Peluang di dalam matematika artinya sama juga arti kemungkinan ya. Oke, mari kita lanjut. Peluang atau juga istilahnya disebut kemungkinan. Berarti kalau pengertian kemungkinan berarti sesuatu hal yang belum pasti ya. Jadi peluang ini adalah suatu materi, sesuatu hal yang belum pasti. Ya, karena dia pengertiannya adalah kemungkinan ya. Berarti kemungkinan ini kan belum tentu pasti. Nah, marilah kita lihat berikutnya. Ini ada pengertian ya. Pengertian peluang. Kalau di dalam matematika pengertiannya seperti ini. Pengertian peluang adalah perbandingan banyaknya hasil yang dimaksud dengan banyaknya hasil yang mungkin. Nah, definisi peluang di dalam matematika pengertiannya ini ya. Pengertian peluang adalah perbandingan banyaknya hasil yang dimaksud dengan banyaknya hasil yang mungkin. Nah, atau dibuat pun atau dibentuk dalam bentuk rumusnya seperti ini. Peluang sama dengan banyaknya hasil yang dimaksud per banyaknya hasil yang mungkin. Nah, jadi kalau ada pertanyaan soal tentang peluang, inilah rumusnya nanti yang kamu pakai ya. Ini rumusnya. Nah, sekarang untuk pemahaman ini perbandingan banyak hasil yang dimaksud dengan banyaknya hasil yang mungkin itu seperti apa? Bagaimana maksud pengertiannya itu? Nah, ini pengertiannya ya. Pengertian banyak hasil yang dimaksud dengan banyaknya hasil yang mungkin. Nah, kita misalkanlah seperti ini. Misalkan jika sebuah dadu kita lempar sekali ke atas ya. Kita lempar dadu sekali ke atas. Nah, waktu kita melempar dadu itu, maka kemungkinan kejadian yang akan muncul itu ada 6 buah. Dadu kan ada 6 matanya ya. Ya, ada mata 1, mata 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kemungkinan yang akan muncul itu mata dadunya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Nah, pemunculan mata dadu 1 itu sampai 6 ini merupakan banyaknya hasil yang dimaksud. Nah, jadi hasil yang dimaksud di sini artinya hasil lemparannya. Ya, waktu kita lempar itu kan kalau kita lempar dadu pasti kan jatuhnya kan ke bawah. Nah, waktu kita lempar dadu itu ke bawah kan pasti yang muncul kan 1 atau juga mungkin yang muncul angka 2, angka 1 atau angka 2 atau angka 3 atau angka 4, angka 5, angka 6. Nah, itu maksudnya pengertiannya banyak hasil yang dimaksud. Ya. Jadi itu arti banyak yang dimaksud. Hasil lemparannya itu apa yang muncul. Nah, jadi sekarang yang banyaknya hasil yang mungkin itu seperti apa? Ini dia. Banyaknya hasil yang dimaksud dan banyaknya hasil yang mungkin pada dadu itu ada 6 buah. Nah, dadu itu kita sudah tahu mata dadunya ada 6. Nah, berarti kemungkinan banyaknya yang mungkin itu ada 6. Nah, berarti tidak lebih dan tidak kurang. Nah, jadi di sini banyaknya hasil yang mungkin itu adalah keseluruhan dari dadu tersebut atau benda tersebut. Keseluruhannya adalah yang mungkin itu ada 6. Jadi nggak mungkin kurang dari 6 dan tidak lebih dari 6. Itu maksudnya. Jadi banyak hasil yang mungkin itu keseluruhannya. Jumlah keseluruhannya itu ada berapa? Itu dia pengertiannya ya. Jadi tentunya sudah bisa dibedakan banyaknya hasil yang dimaksud dengan banyaknya hasil yang mungkin. Banyak hasil yang dimaksud di sini dalam peluang itu hasil lemparannya. Waktu kita lempar itu hasil yang muncul itu apa dia? Ataukah angka 1, angka 3, angka 6, nah itu dia. Oke ya. Tapi kalau banyak hasil yang mungkin itu jumlah keseluruhannya. Jumlah keseluruhan mata dadu tersebut. Oke? Oke, itulah dia pengertian banyak hasil yang dimaksud dengan banyaknya hasil yang mungkin ya. Jadi harus kamu bisa bedakan supaya paham penyelesaiannya nanti tentang materi tentang peluang. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini sekarang kita ambil yang B ini, kita misalkan sebuah uang logam. Nah, misalkan kita uang logam ini,
kita ambil sekeping uang logam, di mana uang logam ini mempunyai dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Nah, kita misalkan uang logam itu kita buat gambarnya itu sisi yang atas itu gambar, yang baliknya atau bawahnya itu adalah angka. Jadi ada dua sisi dia ya. Kemudian uang logam tersebut dilempar. Nah, kemungkinan waktu kita lempar, kita kemungkinan muncul dia gambar yang muncul atau mungkin angka. Nah, maka ini disebut banyaknya hasil yang dimaksud. Nah, pokoknya kalau banyak hasil yang dimaksud itu adalah hasil lemparannya. Hasil lemparannya yang muncul apa? Gambar atau angka. Gitu dia ya. Nah, itu dia pengertian banyak hasil yang dimaksud. Maka ini disebut banyaknya hasil yang dimaksud. Dan banyaknya hasil yang mungkin. Nah, mata uang logam yang mungkin itu hanya dua. Nah, ini tadi. Kemungkinan muncul gambar atau angka. Nah, jadi banyaknya hasil yang mungkin pada uang logam itu hanya ada dua. Ya. Oke, kalau tadi dadu dia ada 6. Oke, kemungkinan yang muncul gambar atau angka kalau dia banyak hasil yang dimaksud pada uang logam. Oke ya, paham ya untuk pemahaman rumus tentang peluang. Rumus peluang adalah sama dengan itu banyaknya hasil yang dimaksud per banyaknya hasil yang mungkin. Oke, nah untuk lebih paham mari kita lihat contohnya. Sebuah dadu bermata 6 dilempar satu kali. Nah, ingat ini dadu ya. Sebuah dadu bermata 6. Nah, ini bermata 6 ya. Dilempar satu kali. Berapa peluang munculnya dadu? Kita ingat tadi peluang rumusnya adalah banyak hasil yang dimaksud per banyak hasil yang mungkin. Itu kita ingat. Peluang rumusnya adalah banyaknya hasil yang dimaksud per banyaknya hasil yang mungkin. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang A. Sebuah dadu bermata 6 dilempar satu kali. Berapa peluang munculnya dadu yang bermata 5? Baru mata dadu yang bermata genap. Peluang muncul dadu yang bermata kurang dari 3. Nah, sekarang yang A dulu. Peluang muncul mata 5. Nah, waktu kita lempar dia dadu ke atas. Nah, ternyata yang muncul hanya mata dadu 5. Berarti hanya kita lihat sekali dia yang muncul. Sekali, hanya mata 5 aja. Nah, ini dia jawabannya ya. Nah, banyak hasil yang dimaksud ada 1. Nah, hanya sekali dia yang waktu kita lempar hanya sekali yang muncul. Ya, hanya mata dadu 5. Dari hasil lemparan hanya muncul mata dadu 5. Maka peluangnya rumusnya banyak hasil yang dimaksud per banyak hasil yang mungkin. Nah, karena hanya sekali yang muncul jadi dibuat 1/6. Nah, dadu kan ada 6, berarti 1/6. Nah, coba kita lihat yang B tadi. Di sini kan mata dadu genap. Nah, waktu kita lempar mata dadu yang muncul bilangan genap. Dadu itu kan angkanya kan ada 6 ya. Nah, ini dia dadu. Ini dia. Waktu kita lempar yang muncul angka 2. Waktu kita lempar lagi angka 4. Waktu kita lempar lagi angka 6. Nah, jadi kalau kita lihat bermata genap di sini berarti inilah dia yang muncul 2, 4, 6. Jadi hasil lemparannya di sini ada 3 dia ya. Jadi 3/6 sama dengan 1/2. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang C. Kalau yang C berarti yang kurang dari berapa tadi? Kurang dari 3. Nah, coba kita lihat mata dadu yang kurang dari 3. Nah, coba kita lihat lagi. Ini kan dadu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kurang dari 3 berarti kan yang ini datanya. Nah, waktu kita lempar yang muncul katanya kurang dari 3, yang berarti yang muncul mata dadu 1, mata dadu 2. Oke, jadi inilah dia jawabannya. Jadi ini yang muncul 1, 2 berarti hanya 2 kali lemparan. Hanya 2 kali percobaan. Berarti 2/6 berarti 1/3. Oke, seperti itulah dia ya. Tentang bagaimana menentukan peluang. Oke, sekarang ada istilah di dalam peluang ini, ada yang namanya ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel dan titik sampel. Pengertian ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Atau juga sama dengan banyaknya hasil yang mungkin. Nah, banyak hasil yang mungkin itu diistilahkan dengan ruang sampel. Sama artinya. Jadi ini ruang sampel itu sama dengan banyaknya hasil yang mungkin. Pada peluang itu banyak hasil yang mungkin itu artinya sama dengan ruang sampel ya. Nah, titik sampel. Oh, ini misalnya pada dadu bermata 6 yaitu 1, 2, 3,
6. Jadi pada dadu banyak ruang sampelnya ada 6. Oke. Jadi banyak sama artinya banyaknya hasil yang mungkin ya. Titik sampel adalah setiap anggota pada ruang sampel disebut titik sampel. Titik sampel adalah setiap anggota pada ruang sampel. Nah, ini kan anggota ruang sampel nih. Ya, jadi ini disebut titik sampelnya. Ya. Oke, ini adalah anggota daripada ruang sampel. Nah, ini disebut titik sampel. 1, 2, 3 itu disebut titik sampel. Oke, disebut titik sampel. Jadi pada dadu setiap anggotanya yaitu 1 atau 2 atau 3, 4, 5 ini disebut titik sampel. Ya. Jadi titik sampel ini sama juga artinya dengan banyaknya hasil yang dimaksud. Ya, sama artinya itu. Banyak hasil yang dimaksud. Itu dia artinya titik sampel. Jadi kalau ruang sampel banyaknya hasil yang mungkin. Kalau titik sampel itu banyaknya hasil yang dimaksud. Oke ya. Oke, perhatikan contoh-contoh. Tentukan ruang sampel dari pelemparan sebuah uang logam. Oke, ruang sampel atau banyaknya hasil yang dimaksud, hasil yang mungkin ya. Oke, kalau uang logam kita lemparkan yang mungkin itu hanya ada 2. Ruang sampel adalah kalau nggak gambar angka. Jadi banyaknya ruang sampel itu ada 2 buah. Kalau dia pada sebuah uang logam. Nah, yang kedua, tentukan ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu. Nah, atau banyaknya hasil yang mungkin. Banyak hasil yang mungkin itu udah jelas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya ruang sampelnya ada 6. Ya. Jadi ruang sampel itu sama dengan banyaknya hasil yang mungkin. Oke. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Tentukan ruang sampel pada pelemparan 2 mata uang logam. Nah, kalau seandainya uang logamnya itu ada 2 buah, kita lempar. Nah, bagaimana cara menentukan ruang sampelnya? Atau cara menentukan banyaknya hasil yang mungkin? Nah, banyak hasil yang mungkinnya ada berapa kan gitu ya. Nah, untuk menentukan ruang sampel 2 mata uang logam atau lebih, kita gunakannya pakai tabel. Nah, ini dia tabelnya. Tabel uang logam pertama dan tabel uang logam kedua. Nah, yang bagian sini kita anggap ini uang logam kedua, yang sini uang logam pertama. Ya, jadi kita gabung uang logam pertama dan uang logam kedua. Nah, kalau misalkan uang logam yang pertama ini, kalau kita lempar mata uang logam, kan kemungkinan munculnya kalau nggak angka dia gambar. Nah, kan hanya 2 aja dia. Nah, uang logam yang kedua ini juga kita lempar, kalau nggak angka gambar yang muncul. Nah, setelah kita lihat di sini angka gambar, di sini angka gambar, lalu kalau kita lempar kedua-duanya, misalnya uang lengkap tadi sudah kita letakkan di tangan. Nah, waktu kita lempar ke atas kan mungkin saja yang muncul angka-angka dia. Nah, jadi angka dengan angka ini dia. Nah, atau kita lempar, nah kan karena 2 uang logam berarti yang muncul kan 2 dong, angka dengan angka. Nah, kalau kita lempar lagi dia kemungkinan muncul angka dengan gambar. Nah, ini dia, angka dengan gambar. Kita lempar lagi, kemungkinan gambar dengan angka. Kemungkinan lagi kita lempar, kemungkinan muncul gambar dengan gambar. Nah, jadi kemungkinan yang muncul kalau dia 2 buah uang logam, inilah ruang sampelnya atau banyak hasil yang mungkinnya. Oke ya. Ini dia. Ruang sampelnya adalah ini dia. Oke, AA, AG, GA, GG. Jadi banyak ruang sampelnya, ada 4. Oke ya. Nah, sekarang lihat contoh yang keempat. Tentukan banyaknya ruang sampel dari pelemparan 3 mata uang logam. Nah, tetap kita gunakan pakai tabel. Nah, tadi kalau 2 buah uang logam tadi kan sudah kita dapat nih. Ini 2 buah uang logam nih tadi. Ini dia. Ini yang 2 buah uang logam. Nah, kita tambahkan satu lagi. Nah, kita buatlah ini di bagian yang sini. Ini uang logam pertama dan kedua di sini. Nah, atau yang di sini ya, kita buat di sini. Ini uang logam pertama dan kedua. Nah, ini uang logam ketiga. Nah, ini uang logam ketiga. Ini dia yang pertama dan kedua. Yang pertama dan kedua ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini dia. Nah, tambahkan satu lagi di sini uang logam. Yang ketiganya. Uang logam ketiga kemungkinan munculkan angka dengan gambar. Nah, lalu kita hubungkan. Kalau 3 buah uang logam kita pegang di tangan, lalu kita lempar ke atas. Nah, kemungkinan akan muncul itu 3 angka. Nah, ini dia. AA, gabungkan lagi A-nya kemari. Kemungkinan juga AAG. Nah, ini dia. Kemungkinan ini dia ya. Kemungkinan juga yang muncul AGA. Kemungkinan yang muncul AGG. Kemungkinan yang muncul GAA. Kemungkinan GAG. Kemungkinan GGA. Kemungkinan GGG. Atau 3 gambar. Nah, jadi kalau kita lihat ini ruang sampelnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau 3 buah uang logam, banyak ruang sampelnya yang mungkin ada 8 gitu ya.
Nah ini dia. Jadi banyaknya ruang sampel ada 8. Itu ini dia tadi. Ya, ada 8. Nah sekarang contoh yang kelima. Tentukan banyak ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu. Nah konsepnya sama seperti kayak uang logam ya. Kalau dadu kan mata dadu itu ada 6. Nah ini dadu pertama 1 sampai 6. Nah ini dadu kedua 1 sampai 6. Jadi konsepnya sama ya. Nah ini kemari kita gabungkan kemari. Kemungkinan yang muncul nanti 1 dengan 1. Kemungkinan nanti kita muncul 1 dengan 2 kalau kita lempar ya. Kemungkinan dadunya yang muncul 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6, 2 dengan 1 dan seterusnya sampai nanti muncul mata dadu 6 dengan 6. Kemungkinan yang muncul waktu kita lempar inilah yang muncul semua. Nah, kalau kita hitung ini dia ada 36 nih. Semua nanti ada 36 ini, ya. Oke, jadi banyak ruang sampelnya ada 36 buah. Nah, jadi kalau 2 buah dadu dilempar, jadi banyak ruang sampelnya itu ada 36, ya. Jadi ini dia. Oke, paham ya kalau untuk dadu ya? Oke, jadi peluang dapat juga dirumuskan sebagai berikut. Nah, rumus peluang dapat dibuat juga seperti ini rumusnya. Banyak titik sampel per banyak ruang sampel. Nah, jadi ini sama artinya dia dengan banyaknya hasil yang maksud, ini banyaknya hasil yang mungkin. Itu artinya. Oke ya? Jadi pengertiannya sama. Oke. Jadi sekarang untuk dipahami coba kita lihat contohnya. Jika 2 buah dadu dilempar sekali ke atas. Nah ini sekarang yang sudah 2 buah dadu ya. Jika 2 buah dadu dilempar sekali ke atas, tentukan peluang muncul mata dadu pertama ganjil. Mata dadu pertama ganjil. Nah di sini kamu lihat nanti mata dadu yang pertama aja yang kamu lihat. Tapi yang ganjil-ganjil. Nah ini mata dadu kedua genap. Nah yang mata dadu kedua ya tapi yang genap-genap. Nah ini mata dadu berjumlah 5. Nanti kamu jumlahkanlah kedua dadu itu. Mata dadu itu. Oke sekarang kita lihat yang mata dadu pertama ganjil. Nah ini dia, ya. Mata dadu, oke, rumusnya banyak titik sampel per banyak ruang sampel. Nah di sini kita lihat sama dengan 18 per 36. Coba kita lihat ya dadunya ya. Ini tadi ruang sampelnya harus kita buat. Ini kita lihat. Nah ini dadu. Nah coba kita lihat dadu pertama katanya ganjil. Nah dadu pertama yang ganjil kan ini dia. Ini ya, satu ini ya. Berarti ini yang satu ini ada 6. Nah, dadu pertama ganjil katanya ya. Ini kan dadu pertama, ini dadu kedua, dadu pertama, dadu kedua, dadu pertama, dadu kedua. Dadu pertama, dadu kedua, dadu pertama, dadu kedua, dadu pertama, dadu kedua. Nah, yang ganjil ini dia genap. Ini genap semua. Nah, ini ganjil. Ya kan dadu pertamanya ganjil. Nah, ini genap dadu pertamanya. Ini ganjil dadu pertamanya. Ini genap. Nah, yang kita ambil yang ganjil saja. Nah, ini tadi ganjil berarti sudah 6. Ini ganjil sudah berapa? 12. Ini ganjil berarti sudah 18. Ya kan? Maka ini jumlah keseluruhannya 36 ya. Nah, jadi banyaknya titik sampelnya itu nanti itu 18. Nah, titik sampelnya kan tadi itu hasil lemparannya tadi ya. Yang muncul mata dadu ganjilnya itu 18 yang dadu pertamanya. Per 36 keseluruhannya atau banyak hasil yang mungkin diperkecil jadi 1/2. Oke sekarang yang B nya itu dia ya. Sekarang yang B nya kita lihat tadi mata dadu genap, keduanya mata dadu kedua genap. Nah yang mata dadu keduanya yang genap kita lihat lagi. Nah yang keduanya berarti ini ya, ini nih. Nah ini yang kedua. Nah, tapi yang genap aja kita lihat. Ini genap, ini kan ganjil ini. Ini ganjil, ini genap, ini ganjil, ini genap. Nah, yang genapnya saja. Yang genap ini sudah 6, ini sudah 6, ini sudah 6. Berarti 18 juga kan? Berarti 18 juga. Sama dia. Nah, jadi peluangnya 18 per 36. Ini 36 jumlah keseluruhannya. Banyak ruang sampel atau banyak hasil yang dimaksud. Jadi sama dengan 1/2 juga. Gitu ya. Oke, sekarang dia yang C. Mata dadu berjumlah 5. Nah, sekarang kita lihat mata dadu berjumlah 5 berarti dijumlahkan kedua mata dadunya. Nah, yang berjumlah 5 ini dia.
4 tambah 1 5, 3 tambah 2 5, 2 tambah 3 5, 1 tambah 4 itu 5. Nah, kita melihatnya nyerong saja ya. Nih kalau ditanya Matador berjumlah 5, serong. Nah, ini ke atas nih nyerong ya. Nah, 5 semua nih. Kalau dia yang berjumlah 6, tengok ini 6 semua nih nyerong tapi ya. Nah, ini 6 6 6 6 6. Kalau yang 7 ini dia 7. Ini 7 7 7 7 7 7 7 dan seterusnya. Jadi dia pengambilannya dia serong ya. Oke, jadi kalau kita lihat yang berjumlah 5, 1 2 3 4, hanya 4 ya. Jadi 4 lah kita buat ya. Banyak titik sampelnya atau banyak hasil yang masuk 4. Banyak hasil yang mungkinnya atau banyak ruang sampelnya 36. Berarti 4/36 berarti 1/9. Oke, seperti itulah teknik cara menentukan peluang ya. Oke, satu lagi contoh. Ini 3 buah uang logam ya. Jika 3 mata uang logam dilempar sekali ke atas, tentukan peluang muncul. Di sini peluang muncul yang A 2 gambar 1 angka. Ini muncul 3 gambar. Oke, di sini kita lihat peluang muncul 2 gambar 1 angka 3/8, ini 1/8. Kita lihat dia tadi yang ruang sampelnya yang 3 uang logam ya. Ini dia, tentukan banyak ruang sampel pada pelemparan 3 uang logam. Nah, ini dia. Ini hasil yang 3. Nah, katanya tadi muncul 2 gambar 1 angka, 2 gambar 1 angka. Yang A-nya tadi ya, 2 gambar. Nah, ini 2 gambar. Ini 2 gambar nih, ini 2 gambar 1 angka. Kan gambarnya 2, 1 angka. Mana lagi? Nah, ini 2 gambar 1 angka. Berarti sudah 2 ya. Mana lagi? Nah, ini 2 gambar 1 angka. Ini kan 2 gambar 1 angka 1. Ini 2 gambar 1 angka 2. Ini 2 gambar 1 angka. Sudah 3. Hanya 3 dia di situ. Oke, kita lihat lagi. Nah, jadi ada 3 ya. 2 gambar 1 angka ada 3, berarti 3/8 tadi jumlah keseluruhannya ya. Ini per 8 jumlah keseluruhannya tadi kan. Jumlah keseluruhan 3 uang logam. Ini kan 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, sekarang yang bagian B-nya. Yang B-nya tadi 3 gambar ya. Nah, 3 gambar kita lihat hanya sekali dia, hanya 1 dia. Nah, waktu kita lempar hanya sekali yang muncul 3 gambar. Jadi kamu buat 1 lah. Nah, ini dia 1 ya. Nah, 1 dia. Nah, ini 3 berarti 1/8. 8 tadi banyak hasil yang mungkin atau banyak ruang sampelnya. Ini juga sama, ruang sampelnya ada 8 ya. Nah, jadi 1/8. Nah, seperti itulah dia teknik cara menghitung atau menyelesaikan tentang peluang. Oke, semoga materi ini bisa dipahami oleh anak-anak semua dan bisa dimengerti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih.